Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indastria dari Prodi Perdagangan Internasional. Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pakaian jadi konveksi dari tekstil. Apa itu komoditi pakaian jadi konveksi dari tekstil? Pakaian jadi adalah kain yang terbuat dari serat tekstil lalu kemudian dijahit ataupun ditenun. Tekstil adalah suatu bahan yang didapat dari serat alami ataupun buatan lalu diolah menjadi benang serat kain. Kelompok ini mencakup pembuatan pakaian jadi, konveksi dari tekstil atau kain tenun maupun rajutan dengan cara memotong dan menjahit sampai siap dipakai. Nilai tambah. Kelebihan atau keunggulan dari serat tekstil alami yang dijadikan pakaian jadi, yaitu lebih halus, tahan terhadap pencucian kimia, lebih tahan terhadap jamur dan bakteri. Pakaian jadi merupakan salah satu komoditas yang boleh dikatakan tidak akan lekang dimakan zaman, karena merupakan kebutuhan dasar manusia yang utama. Pakaian jadi juga salah satu andalan ekspor non-migas ketiga terbesar setelah batu bara. Asal komoditas. Sebagian lokasi industri tekstil berada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat dan daerah khusus ibu kota. Namun ada juga yang berasal dari daerah Sumba NTT. Negara tujuan ekspor yaitu Amerika, Jepang, Tiongkok, Jerman, dan Korea Selatan. Tujuan ekspor. Setiap negara memiliki sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda. Dengan sumber daya tersebut, mereka membuat barang dan jasa sesuai kemampuannya. Suatu negara dapat sangat unggul untuk memproduksi suatu barang tertentu, tetapi ada barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien oleh negara tersebut. Karena itulah diadakannya ekspor. Nilai ekspor. Data grafik penurunan paling bawah yaitu 2016 dan 2019, kenaikan tertinggi pada 2017 dan 2018. Data ini diambil pada industri bea cukai Badan Pusat Statistika. Pertumbuhan ekspor. Pada 3 2022, kinerja industri tekstil dan pakaian jadi per kuartal mengalami penurunan sebesar minus 0,92%. Sedangkan untuk pertumbuhan tahunan sektor industri tekstil dan pakaian jadi periode sampai kuartal 3 2022 year on year sebesar 11,38%. Pada 2018 sampai 2019 itu naik, pada 2020 turun, pada 2021 mulai naik, dan pada 2022 itu melesat naik. Komoditi terhadap negara. Industri tekstil dan produk tekstil TPT merupakan salah satu sektor andalan karena memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2018, industri TPT menjadi penghasil devisa yang cukup signifikan dengan nilai ekspor mencapai 13,22 miliar atau naik 5. Cara menjaga kontribusi. Aspirasi besar yang harus diwujudkan adalah menjadikan produsen tekstil dan pakaian jadi nasional masuk jajaran 5 besar dunia pada tahun 2023. Membuat perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Untuk memperluas pasar ekspor TPT lokal sebab produk TPT negara tetangga seperti Vietnam bisa masuk ke pasar Amerika dan Uni Eropa dengan tarif bea masuk 0%. Sedangkan bea masuk ekspor produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5-20%. Tujuan impor. Biasanya, pakaian yang diimpor adalah jenis pakaian yang bermerek dan belum diproduksi di Indonesia. Namun, ada juga pakaian impor bekas yang masih layak pakai atau bisa disebut sebagai baju thrift. Adapun negara asal impor pakaian mayoritas dari Cina sebanyak 74,61% dari total volume impor tahun 2019. Kemudian disusul Bangladesh 5,94%, Vietnam 3,43%, dan Singapura 3,11%. Nilai impor. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengimpor 2,25 juta ton produk tekstil tiap tahunnya. Volume impor tekstil Indonesia juga tercatat meningkat 21,11% menjadi 2,2 juta ton pada 2021 dibanding tahun sebelumnya. Untuk data pertumbuhan impor bisa dilihat di sini. Saya mengambil data dari 2005 sampai 2019.
Saya mengambil data ini dari BPS. Di BPS sendiri belum ada updatean 2022. Jadi yang ada itu dari 2005 sampai 2019. Bisa dilihat di sini ya. Ada penurunan, kenaikan, turun, naik lagi, dan turun sampai 0%. Nah, di sini ada saran untuk import. Agar nilai impor turun, mungkin salah satu caranya dengan menaikkan tarif bea masuk impor itu sendiri. Meningkatkan kualitas pakaian jadi maupun tekstil dalam negeri agar masyarakat lebih tertarik mencintai produk dalam negeri dan mengurangi pembelian barang impor. Membuat kebijakan komoditas impor, pembatasan ini dilakukan bagi pakaian jadi atau tekstil yang memang sudah diproduksi dalam negeri. Lalu di sini ada neraca ekspor impor. Ekspor, neraca ekspor ada 205,24 juta US dollar dan importnya 336,53 juta US dollar. Simpulan, impor pakaian jadi jauh lebih tinggi neracanya dibanding ekspor. Kemungkinan karena kualitas pakaian jadi Indonesia yang kurang diminati oleh negara lain. Faktor kedua di negara lain membatasi adanya ekspor, sedangkan di Indonesia barang impor akan terus ditampung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.